pertanyaan tentang asbabun nuzul itu terdapat di Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamkah, bahwa ayat ini memang asbabun nuzulnya adalah terkait dengan ayat yang sebelumnya, yaitu pernikahan Zainab dan Zaid. Karena saya mempelajari Al-Quran tidak mempelajari pada tatanan doktrin, tetapi mempelajari pada tatanan paradigma berpikir ilmu. Jadi saya tidak akan pernah dari sejak dulu Pak, waktu kuliah, waktu lagi saya masih ngajar di UIN, saya tidak pernah kena isu orang banyak. Kalau orang katakan ini tuh sesat, ini saya enggak. Saya berupaya untuk tabayun, mencari benar enggak ini tuh. Terus pola pikir jemaat itu seperti apa? Terus kajian ilmunya seperti apa? Saya pelajari. Ternyata saya pelajari Pak, mungkin Bapak pernah baca ya bukunya Kebenaran Al-Masih di Akhir Zaman ya. Itu kajian Tuan Rahmat Ali ya. Kalau kita masuk di S3 itu kayaknya kajian tafsir yang istilahnya emansipatoris kekini-kinian sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Pak atas waktunya. Mungkin saya sedikit ingin nimbrung masalah khataman nabiyyin. Muhammad itu bukan bapak-bapak seorang laki-laki di antaramu, akan tetapi ia adalah seorang rasul dan khataman nabiyyin. Sebetulnya bukan permasalahan kalau misalnya disebutkan khataman nabi penutup, nabi terakhir, itu kan permasalahan bukan kenabian yang dipermasalahkan, tapi mengenai perkawinan. Jadi kalau sebutnya khataman nabi penutup agak jauh ya permasalahan, kecuali kalau misalnya bukan bahwa Muhammad itulah nabi yang paling mulia, nabi yang paling agung. Baru itu tidak mungkin kalau misalkan nabi yang paling agung, nabi sempurna itu menyalahi aturan, yaitu mengawini anak Zaid itu. Itu ya. Mungkin itu Pak, mohon nanti dijelaskan juga sama. Terima kasih Pak. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketangkep Pak ya antara asbabun nuzul pernikahan dengan khataman nabiyyin itu. Baik. Pak Ruslan? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih diberi kesempatan untuk bertanya. Saya hanya ingin tahu aja perjalanan mau mencapai seperti itu gitu ya. Seperti apa bisa menerima gitu kan. Sehingga mungkin dari Pak Dokter dengan Pak Ustadz itu saya ingin sekali menangkap perjalanan bapak-bapak gitu ya sampai ke situ, ke Ahmadiyah itu sampai demikian biasa aja seperti tadi ya, bahwa Ahmadiyah itu memang Islam gitu kan. Nah terus yang kedua Pak, tadi dikatakan kiamat kan masih lama ya kan, tapi Nabi Muhammad SAW sudah berakhir. Nah terus ada tafsiran-tafsiran dengan Quran dan hadis. Saya ingin bertanya ke Bapak narasumber yang Bapak Dadang atau Pak Nana, peran Nabi untuk sekarang ini sebetulnya ya kan ada yang cukup aja seperti Ahmadiyah kan terus saja gitu kan mencari gitu ya. Terus kalau ada juga kita di lingkungan sekarang ini cukup aja dengan yang ada gitu kan. Nah ini kan perlu juga untuk pembelajaran kepada Muslim secara umum gitu ya. Tapi saya juga tidak mendesak, hanya barangkali usul saja. Sudah cukupkah peran Nabi Muhammad di situ gitu kan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa ketangkap Pak ya, Pak Dadang? Tadi Pak Haji Ruslan ini jauh-jauh Pak datang, walaupun dia orang Garut juga sebetulnya. Bagaimana Bapak bisa sampai pada kesimpulan Bapak agak berbeda pandangan tentang Ahmadiyah itu adalah Islam. Begitu barangkali juga demikian Pak Ustadz Nana ya. Kemudian juga tadi tentang peran kenabian masa kini seperti apa sih Pak? Itu aja sih. Pak Koswara silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai kenabian ini saya yang akan tanyakan mengenai ayat Allah yastofi ya, mengenai fi'il mudhari mungkin oleh Pak Ustadz.
diterangkan, karena ada juga pendapat yang mengatakan di luar ya para ulama bahwa karena kenabiannya sudah datang katanya ya, maka terjadilah fi'il mudhari itu jadi fi'il madhi. Apakah memang seperti itu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai alladzi la nabiyya ba'da. Ini sering juga di para ulama atau ustadz ya, kalau ceramah itu selalu dipakai alladzi la nabiyya ba'da. Apakah memang hadis tersebut itu yang disebut yang doib, ada yang ya mukamat ya, yang tegas gitu, seperti itu, ada yang doib atau yang itu. Mengenai hadis itu, apakah memang hadis Aisyah ya, Siti Aisyah tadi alladzi la nabiyya ba'di itu mungkin perlu penjelasan dari Pak Ustadz yang itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung 3 dulu ya Pak. Ya, ini tadi ada yang mau tanya lagi Pak. Kita jawab dulu yang 3 pertanyaan ini. Saya sangat berbahagia di sela pagi seperti ini, kemudian bapak-bapak ini masih semangat betul dengan mencari ilmu ya. Saya bahagia banget gitu. Semoga Bapak panjang usia, berkah, dan ilmunya senantiasa bertambah dan manfaat. Saya mungkin hanya bisa menanggapi pertanyaan dari Pak, siapa yang di belakang itu, mohon maaf, Pak Haji Ruslan ya. Kenapa saya bisa begini gitu? Ya ini sebuah kenikmatan. Kalau nggak tahu ya, kalau saya merasakan sebuah kenikmatan. Perbedaan berpikir ini sebuah kenyamanan. Karena itu menjadi hazanah keilmuan kalau buat saya. Nggak tahu kalau Pak Nana sama Pak Maulana Yusman ya. Kalau buat saya satu kenikmatan banget. Karena ya kebetulan latar belakang pendidikan terakhir saya adalah studi agama-agama Pak. Jadi kalaupun ini Ahmadiyah dinyatakan sebagai agama selain Islam, ya agama lain juga saya pelajari Pak. Gitu ya. Jangankan Ahmadiyah. Kalau Ahmadiyah sebagai madhab dari Islam, mengapa tidak? Itu kita harus pahami kan gitu. Kemudian tidak boleh kita menganggap bahwa paham kita itu memang paling benar dibanding dengan paham-paham yang lain. Ya. Ibnu Arabi menulis dalam Fatwatul Muqtiyah juga ya, tentang wihdatul adyan. Orang bisa berbeda pemahaman, beda pemikiran, dan mungkin saja beda cara pandang mereka terhadap kalimat wihdatul adyan. Oh ini semua agama benar atau enggak we? Teu kudu make agama gitu sarua kabeh mah. Oh enggak begitu. Maksudnya itu dalam semua agama itu punya nilai kebenaran. Maling di agama lain itu juga enggak boleh, sama di kita juga enggak boleh. Jadi ada sesuatu yang benarnya gitu. Nah, yang bedanya apa? Yang bedanya di aturan-aturan ritualnya, aturan-aturan syariatnya. Ya, mungkin saja agama lain membolehkan memakan daging khinzir misalnya. Orang muslim tidak boleh gitu kan. Tapi kan antara saya dengan jemaat Ahmadiyah kan sama-sama tidak boleh makan daging khinzir. Ya, apa bedanya kan gitu aja seperti itu. Dan yang jadi kebanggaan saya bersama dengan jemaat Ahmadiyah ini, saya bisa mengetahui juga tafsiran-tafsiran yang dipakai oleh jemaat Ahmadiyah, sehingga ini hazanah ilmu bagi saya, gitu ya. Saya nggak berpikir, saya sekarang harus ngomong di kalangan orang sesat. Enggak, Pak, bukan itu, enggak begitu pikiran saya. Ya. Tapi saya berada di lingkungan teman-teman yang memberikan atau saudara-saudara yang memberikan masukan pemikiran buat saya. Ya. Makanya saya sekarang lagi banyak nulis tentang konsep-konsep jurnal saya itu tentang Ahmadiyah gitu ya. Di antaranya spiritualisme Ahmadiyah. Bapak bisa seperti ini gitu. Bapak bisa seperti ini tuh saya yakin ini ada pendidikan mental Ahmadi gitu. Tentang waduh, itu yang dikasih Pak Eki itu sudah saya baca semua itu. Tapi bingung juga, itu banyak banget itu ya. Jadi mulai yang terjemah, kemudian sekarang lagi komunikasi terus sama Pak Rahmat itu yang Wakil Amir JAI tentang tafsir Al-Kabir. Saya lagi mutolaah tafsir Al-Kabir.
Itu supaya saya bisa paham juga seperti apa. Tadi Darul Mansur kebetulan saya baca juga di rumah ada ya, jadi saya sempat ingat gitu dalam Darul Mansur itu. Ini ya. Saya mungkin tawakuf untuk menjelaskan tentang konsep asbabun nuzul karena saya punya pendapat bahwa al-ibrah bi umumil lafdi la bi khususis sabab. Jadi yang terjadi untuk penafsiran ini dengan umumnya lafaz tidak penghususan pada sebab. Walaupun asbabun nuzul sebagian ulama mengatakan bahwa tanpa asbabun nuzul maka tafsiran itu gagal. Tapi versi saya karena Al-Qur'an harus hidup sampai akhir zaman, maka itu asbabun nuzul bisa saja disimpan sementara. Ya, silakan kalau. Yang fil mudhari menjadi fil madi bagaimana itu? Tadi pertanyaan kalimatnya itu Allahu yastopi minal malaikati rusulan wa minan nas. Bisa saja fi'il madi, fi'il mudhari bisa menjadi fi'il madi maknanya apabila ada qarinah, ada alasan yang menunjukkan bahwa itu harus diterjemahkan kepada fi'il madi. Pada kalimat Allahu yastopi minal malaikati rusulan wa minan nas surat Al-Hajj ayat 75 itu saya kira tidak ada qarinah yang menyatakan yang menunjukkan bahwa yastopi harus diterjemahkan istopa. Yastopia dialah Allah yang senantiasa terus-menerus memilih. Tidak istopa telah memilih. Tapi di situ tidak ada qarinah yang didapatkan alasan yang menjadi penyebab bahwa ini harus jadi fi'il madi begitu. Itu barangkali yang itu. Terus yang mana lagi Pak? Peran Nabi zaman sekarang. Ya, peran Nabi zaman sekarang itu sangat dominan, sangat berfungsi. Kenapa? Untuk mengetahui maunya Allah untuk dunia ini seperti apa, ya pasti Allah memberitakan kepada utusannya begitu. Agar dunia ini bisa menjadi sakinah mawaddah warahmah, tidak hanya pernikahan kan, sakinah mawaddah warahmah itu termasuk dunia pun harus sakinah mawaddah warahmah saya rasa. Kenapa? Dengan adanya seorang utusan yang Allah utus, dunia ini akan menjadi tenang, tentram karena ada petunjuk-petunjuk untuk membereskan kehidupan di dunia ini begitu. Terus yang tadi yang siapa Pak Haji siapa tadi yang Pak Haji Ruslan orang Garut ya sama-sama Pak, orang Garut saya juga Pak. Menyikapi tentang bapak-bapak yang mungkin kepadadang ke saya yang gair jemaat ya. Kenapa kok bisa akrab, bisa dekat? Karena saya mempelajari Al-Qur'an tidak mempelajari pada tatanan doktrin, tetapi mempelajari pada tatanan paradigma berpikir ilmu. Jadi saya tidak akan pernah dari sejak dulu Pak, waktu kuliah, waktu lagi saya masih ngajar di UIN, saya tidak pernah kena isu orang banyak. Kalau orang katakan ini tuh sesat, ini saya enggak. Saya berupaya untuk tabayun, mencari benar enggak ini tuh. Terus pola pikir jemaat itu seperti apa? Terus kajian ilmunya seperti apa? Saya pelajari. Ternyata saya pelajari Pak, mungkin Bapak pernah baca ya bukunya Kebenaran Al-Masih di Akhir Zaman ya. Itu kajian Tuan Rahmat Ali ya. Kalau kita masuk di S3 itu kayaknya kajian tafsir yang istilahnya emansipatoris kekini-kinian sebenarnya. Padahal Tuan Rahmat Ali itu menulis tahun berapa itu Pak Eki? Tahun 42. Kalau itu dikaji ulang, kajian ilmu tafsirnya dari pendekatan metodologi tafsir, itu tafsir kekinian itu bisa berjalan itu tulisan Tuan Rahmat Ali itu. Makanya dari situ saya tidak pernah mengambil justifikasi kepada siapapun baik ke Ahmadiyah atau orang ngomong sesat enggak kalau saya. Pelajari bener enggak ini tuh. Ternyata setelah dipelajari, wah itu bullshit saya mengatakan ini sesat ini enggak. Saya lihat di kajian ilmunya cukup argumentatif lah istilah bahasa anak sekarang gitu. Yang saya lihat juga ini Pak ada istilah saya menyebut ke Ahmadiyah begini. Ahmadiyah itu adalah think globally ex locally. Global. Tapi ex lokal dengan masyarakat bawah itu siap. Makanya istilah saya mengetapkan ke Ahmadiyah itu adalah think globally ex locally. Jadi global, mendunia. Tapi ex locally digarap gitu. Itu yang saya resep gitu. Yang saya resep gitu. Abang kan nanti Garut yang saya resep, yang saya senang gitu. Jadi yang kecil-kecil itu diikutin. Orang-orang yang pengen mengerti peribadahan dibina. Itu kan ex locally kan. Think globalinya itu sampai ke dunia lah gitu. Itu barang. Terus yang kedua yang masalah asbabun nuzul Pak ya. Yang Pak Rakiman sampaikan. Tak betul apa yang disampaikan oleh Pak Doktor. Al-ibratu bi umumil lafdi la bi khususi sabab. Dalam pengkajian tafsir yang dilihat itu adalah al-ibratu bi umumil lafdi.
Dia ngelihat itu umumnya lapad. Ketika memahami lapad, makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, dia teh umumnya. Ya di situ bisa kaitan dengan persoalan Zaid dengan istrinya yang dicerai, ya juga bisa berkaitan dengan khataman nabiyyin. Jadi tidak bisa dilihat dari khusus yang sebab. Oh iya mah khusus bab ini aja, enggak. Tapi setiap Al-Quran itu adalah terjadi munasabah, kait-mengkait, ada conjunction ceritanya Pak. Jadi wa khataman nabiyyin itu pun sangat perlu dikaji karena itu menjadi sebuah pembahasan yang krusial kalau istilah-istilahnya Pak. Nah, tapi ketika dijelaskan dengan kejujuran ilmu, mari kita buktikan. Benarkah makna khataman nabiyyin itu tidak ada lagi nabi? Tadi saya sudah bahas dengan berbagai macam pendekatan, ya barangkali silahkan bagi yang setuju, yang tidak setuju itu hak asasinya masing-masing begitu ya. Itu barangkali Pak. Ya. Pak. Ya, baik, pertama dari pertanyaan Pak Maman mengenai asbabun nuzul. Ya kebetulan itu adalah bagian dari materi saya, cuma tadi mohon maaf harusnya waktunya 10 menit lagi, saya ngebacanya karena fokus ke depan, waktu sudah habis. Jadi asbabun nuzul tidak saya sampaikan. Memang betul sekali tadi apa yang disampaikan oleh Pak Maman, pertanyaan tentang asbabun nuzul itu ada terdapat di Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamkah, bahwa ayat ini memang asbabun nuzulnya adalah terkait dengan ayat yang sebelumnya, yaitu pernikahan Zainab dan Zaid, ya. Bagaimana kemudian bercerai karena tidak ada kecocokan. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW menikahi Zainab. Makanya disebutkan kamu takut kepada manusia. Padahal jangan takut kepada manusia, tetapi lihatlah apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Nah, hal ini memang ingin membersihkan ayat yang di surah Al-Ahzab ayat 41 itu dari tuduhan bahwa Rasulullah SAW itu menikahi mantu. Nah, dibersihkanlah dari ayat ini, ya. Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Rasulullah itu bukan bapak dari antara kalian, termasuk Zaid. Jadi yang namanya anak angkat itu bukan anak sendiri, sehingga tidak ada celah bagi Rasulullah SAW untuk menikahi Zainab radhiyallahu anha. Nah, kaitan dengan ayat kemudian dikatakan Rasulullah SAW itu wa khatamun nabiyyin, ini memang akan menimbulkan satu wawasan tersendiri bahwa di dalam konteks ayat sebelumnya ini kan untuk membersihkan dari anggapan orang bahwa Rasulullah SAW menikahi istri janda dari anak. Nah, padahal bukan. Nah, ada pertanyaan tersembunyi sebenarnya bahwa apakah Rasulullah SAW itu adalah bapaknya Zaid yang sesungguhnya sehingga beliau tidak berhak untuk menikahi? Jawabannya sebenarnya adalah bukan. Rasulullah SAW itu bukan bapak dari antara kalian semua, termasuk Zaid. Nah, dan khatamun nabiyyin. Nah, khatamun nabiyyin kalau diartikan itu sebagai nabi terakhir agak berbeda dengan konteksnya. Harusnya pertanyaan kalau khatamin nabiyyin, pertanyaan yang tersembunyi itu adalah apakah Rasulullah sebagai nabi terakhir? Baru jawabannya wa khatamun nabiyyin, nabi terakhir. Tapi tidak cocok dengan siakul kalamnya, konteksnya tadi. Ini sebenarnya adalah beliau bukanlah bapak dari antara kalian semua, tetapi beliau itu adalah khatamun nabiyyin, yang balik lagi ke istilah arti utama dari khatam itu adalah stempel, cap. Artinya semua nabi itu dicap, disahkan, diautentifikasi oleh Rasulullah SAW, disahkan oleh Rasulullah dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa alaihissalam. Artinya beliau itu adalah bapak Sayyidul Anbiya. Ya, dalam hadis itu disebutkan bahwa ana Sayyidul Anbiya. Ya, beliau itu adalah bapak dari antara semua para nabi. Baik nabi yang terdahulu, termasuk nanti nabi-nabi yang akan datang tidak akan dapat ada tanpa cap beliau. Ya. Jadi memang itu menarik juga dari sisi asbabun nuzul. Nah, mungkin la Nabiya Ba'di ya. Ada la Nabiya
Mau di Bapak saja ya. Baik. Nah, kemudian mungkin peran Nabi untuk zaman sekarang ini seperti apa? Nah, saya ingin menjelaskan perspektif dari Hazrat Mirza Tahir Ahmad, Khalifah Ahmadiyah yang keempat ya. Jadi beliau menjelaskan bahwa memang orang-orang ya satu karena memang memahami dari kata khatamun nabiyyin, tetapi juga menganggap bahwa Allah Ta'ala sudah menurunkan seperti Nadir Syah Hussein tadi bahwa Al-Quran dan hadis itu menjadi pedoman kita. Nah tetapi artinya kita ini sudah dewasa. Karena menurut mereka karena kita ini sudah mandiri, ibaratnya sekolah, kita sudah lulus kuliah, jadi sudah tidak butuh lagi bimbingan. Sudah cukup lah sehingga bisa berjalan sendiri. Tapi nyatanya kata Mirza Tahir Ahmad, setiap fase, setiap periode generasi menganggap bahwa mereka itu yang paling unggul, yang paling utama sehingga tidak butuh lagi yang namanya bimbingan. Nah, balik lagi kepada Al-Quran dan hadis, yang satu sisi memang kita ya bisa memahami hal itu sebagai bentuk narasi yang mana kita bisa bersatu, bisa membangun bersama, kemudian dengan satu kekuatan yang sama. Masalahnya yang harus diperhatikan itu bukan hanya adanya ilmu, tetapi adanya keimanan. Karena faktanya adanya Al-Quran yang sempurna atau hadis yang begitu banyak, yang kita juga banyak orang-orang pintar yang mengerti hadis, tetapi faktanya itu tidak linier dengan keimanan dan akhlak manusia. Balik lagi ke fungsi para nabi, wa yuzakkihim, yang kemudian menjadi teladan saksi tadi itu memang dibutuhkan. Makanya Rasulullah SAW di sisi lain menubuatkan kemunduran Islam sekaligus menubuatkan akan bangkitnya lagi nabi sesudah beliau. Yaitu siapa? Nabi Isa alaihissalam. Itu mungkin yang saya sampaikan mengenai apa perlunya Nabi dan apa pentingnya Nabi untuk saat ini setelah Rasulullah SAW. Jazakumullah para narasumber. Ini sedikit ya Pak Koswara ya, karena sudah tampil. Tadi mau diambil sama Pak Jusman juga sebetulnya nggak apa-apa. Cuma karena sudah tampil aja, saya harus jelaskan sedikit. Ini kata ba'da ya. Kata ba'da ini memang dalam bahasa hari-hari ba'da itu sesudah. Mau pergi ke pasar baru pada zuhur, sesudah zuhur. Tapi kan pada zuhur isukan nggak aya deui pada zuhur teh. Kan gitu. Bukan berarti guys kan terus berjalan Pak ya. Ba'da zuhurnya itu misalkan. Nah ini contoh ya. Ini saya harus sampaikan ini tentang pendakwaan dusta ya. Pendusta pada zaman Rasulullah SAW ya. Ya. Beliau itu ini panjang cerita dalam hadis Bukhari ini kan. Nah, beliau itu bermimpi tentang Al-Ansi dan Musailamah. Ini dua-dua ini yang mendapatkan ini sebagai nabi, ya kan? Itu panjang hadisnya. Cuma beliau saya potong sedikit aja karena ada kata-kata ba'di itu yang saya kasih baris merah itu kan. Maka aku takwilkan mimpi itu akan datangnya dua pendusta yang muncul ba'di akharu. Sesudah aku. Pertama Al-Ansi, kedua Musailamah. Fakta menjelaskan kalau kita melihat ba'di ini sesudah Rasulullah SAW berarti dakwah kedua pendusta itu harusnya terjadi ketika Rasulullah SAW wafat. Kan begitu. Karena ada kata ba'di ini kan. Tapi kenyataannya tidak. Baik Al-Ansi maupun Musailamah justru mereka mendakwakan diri pada waktu zaman Rasulullah SAW masih hidup. Gitu. Jadi kita tafsirkan di sini ba'di sini akan adanya seorang mereka mendakwakan Nabi yang menentang aku. Ba'di itu menentang aku. Ya, itu satu ya. Kedua kisah tentang Kisra wa Kaisar. Sama-sama kaisar sih. Cuma kalau Kisra itu kaisar atau raja Persia, kalau Kaisar itu adalah raja Roma. Kan begitu. Nah, ini juga panjang ya. Saya kutipkan sedikit saja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza halaka Kisra fala Kisra ba'dahu. Wa iza halaka Kaisaru fala Kaisaru ba'dahu." Ya. Artinya demikian. Telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Kisra atau raja Persia mati, maka tidak ada lagi Kisra sesudahnya. Tidak ada lagi Kisra sesudahnya. Ya, karena kata-kata ba'dahu. Ini secara literal ya terjemahan.
Dan apabila kaisar Roma mati, maka tidak ada lagi kaisar sesudahnya. Ya. Tapi fakta sejarah kan tidak begitu. Kaisar Kisra Persia itu terakhir itu adalah Raja Iran ya, Pahlavi, yang terguling tahun 1980 waktu zaman Ayatullah Khomeini, kan begitu. Jadi rentang waktu Rasulullah SAW dengan kekaisaran Persia itu lebih dari katakanlah 1.500 tahun, begitu. Demikian juga Kaisar Roma, ya. Malah sampai sekarang Paus yang kemarin berkunjung ini kan juga legacy dari kekaisaran Roma. Kalau kita lihat sejarah ya, cuman di sini ada dimensi agamanya iyalah seperti itu, ya. Jadi seperti itu. Jadi sama-sama menggunakan kata-kata ba'da ya. Jadi intinya adalah kata ba'da itu kalau tadi dikatakan yang menentang aku, ba'da kedua itu adalah yang bisa menyerupai kebesaran. Seperti misalkan tidak ada lagi presiden sesudah Soekarno. Maksudnya apa? Tidak akan ada lagi seorang presiden yang menyerupai kebesaran Bung Karno. Bung Karno besar pada zamannya iya. Tapi Bung Karno tanpa ada Bung Karno nggak ada republik ini. Itu kata ba'da seperti itu barangkali ya. Boleh saya sampaikan. Jadi dikatakan dengan zili atau bayangan atau zilun ya. Nah ini seperti ini gambarnya tuh. Ini adalah bayangan zilun Nabi ya. Kalau objek utamanya kan itu yang sebelah kiri ya dari itu bayangan. Sedangkan yang utama, yang inti. Sedangkan zilinya itu adalah bayangan. Tanpa ada objek utama tidak ada bayangan. Beliau katakan, aku bukan Nabi hakiki dalam buku Hadits Wahyu ya, dijelaskan. Sebab Nabi hakiki adalah wujud Rasulullah SAW. Tetapi Mirza Ghulam alaihissalam memperoleh karunia makam sebagai bayangan Nabi karena beliau mengikuti patuh pada apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala dan apa yang disarankan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Sehingga itu adalah makam rohani ya. Secara sofistik, tidak bisa dikaitkan secara faktual. Memang agak berat sih, agak berat. Kita harus menggunakan banyak majas atau isi arah. Kedua tentang buruz. Jadi begini Bapak-Bapak, dalam buku Galatika Ijala ada 3 diksi yang digunakan oleh Mirza Ghulam alaihissalam. Pertama zili, bayangan, buruz, pantulan. Ya, kalau nggak ada tangan utama tidak lagi pantulan di air itu. Yang ketiga umati, Nabi umati. Aku memperoleh makam seperti ini karena aku mengikuti Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jadi beliau adalah umat dari Muhammad Rasulullah SAW. Tanpa beliau, karena beliau katakan Muhammad Rasulullah itu adalah Nabi hakiki. Sedangkan beliau adalah ibarat satu titik debu dalam terompah Rasulullah SAW. Barangkali itu boleh saya jelaskan ya. Jazakumullah. Saya ingin lebih jelas lagi ini tadi yang dipaparkan oleh Pak Nana bahwa dikatakan dari tafsir Al-Juridi Mansur, katakanlah olehmu bahwa ia Muhammad adalah khataman nabiyin dan janganlah kamu berkata tak ada seorang nabi lagi datang sesudah beliau. Ini yang dikatakan oleh Siti Aisyah. Pertanyaan saya, bagaimana konsep ini pada awal-awal Islam permulaan? Apakah bisa disimpulkan bahwa pada awal permulaan Islam itu bahwa kalangan umat Islam mempercayai bahwa Nabi Muhammad tidak sebagai nabi pembawa syariat terakhir, pembawa nabi terakhir, sesuai dengan Siti Aisyah ini. Jadi konsepnya di awal-awal Islam itu seperti apa? Kemudian apa yang menyebabkan terjadinya pergeseran konsep ini? Mulai kapan? Dan apa penyebabnya? Sehingga sekarang ini konsep ini bisa berubah dan bagaimana umat Islam sekarang dalam memahami tafsir ini. Demikian jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit hanya ingin bertanya kepada bapak-bapak yang duduk di depan, ada 4 orang ini, tentang arti yang sebenarnya tentang khotaman nabiyin. Jadi berempat itu sama apa tidak gitu. Karena tertulis di gambar tadi tulisannya merah terus.
Tapi ada yang mengartikan ini meterai, ini stempel, ini penutup, yang mana yang benar? Supaya saya pulang ke rumah nanti bisa menjelaskan khotamin nabiyin itu ini artinya penutup, khotamin nabiyin ini meterai, khotamin nabiyin ini stempel, begitu. 3 jam kita duduk di sini bercerita ke sana kemari tentang itu. Apa sebenarnya arti khotamin nabiyin? Supaya saya bisa bawa nanti disampaikan sebenarnya menurut bahasa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin menyampaikan satu hal aja yang menurut apa yang saya alami ketika Nabi Muhammad itu diutus itu hanya pada kaum yang ummi, itu bangsa Quraisy yang ada di Jazirah Arabia. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan umat-umat yang sudah ada pada masa Nabi juga di benua lain atau di jazirah lain? Apakah ini juga berlaku? Ada nabi-nabi seperti Muhammad, ada rasul-rasul seperti Muhammad juga di jazirah lain itu, di benua lain itu, atau bagaimana? Nah, kemudian yang menarik itu adalah ketika Nabi Muhammad juga berbicara, ya, selain kepada bangsa Quraisy, yaitu kepada umat yang akan datang. Ini yang menarik, yang saya ingin tahu lebih banyak atau lebih jelasnya adalah umat yang akan datang itu kira-kira jatuh kepada umat yang mana begitu. Nah, mohon penjelasan dari 4 narasumber yang saya hormati. Terima kasih. Itu saja. Baik, yang tadi ditanyakan oleh Pak Ketua, Pak Denny, tentang kalimat yang ada dalam tafsir Durrul Mansur, qulu annahu khatamun nabiyyin wala taqulu la nabiyya ba'da. Ungkapan semacam itu telah disampaikan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, dan itu telah termaktub juga di dalam kitab tafsir tersebut. Pertanyaannya, itu telah berjalan dari masa lalu bahwa keyakinan itu telah ada. Cuman seiring berjalannya waktu dan seiring berjalannya setiap orang punya kapasitas berpikir dan cara berpikir yang berbeda, juga referensi yang berbeda, terjadi baur. Ada yang memang membaca pernyataan itu, ada juga yang belum membaca. Akhirnya terjadi bahwa ketika ada penerjemahan bahwa khotaman nabiyun itu dipahami tidak ada lagi nabi, padahal ada ungkapan dari Siti Aisyah semacam itu terjadi juga bias juga pemahaman. Jadi inti persoalannya yang menjadi penyebab sampai terjadi perbedaan pendapat dalam khotaman nabiyyin, satu, referensi yang dipahami dan dibacanya baru ke kesininya atau kurang referensi. Yang ketiga, dalam hal memahami Al-Quran, di sini kadang-kadang orang suka kena juga oleh isu atau terpengaruhi oleh doktrin yang sudah berjalan di kebanyakan orang begitu. Begitu Pak Den. Yang kedua, yang ummiyin non ummiyin. Ya, yang ummiyin dan non ummiyin di sini. Ummiyin di sini yang tadi yang di surat Al-Jumu'ah. Jadi memang Allah mengutus kepada satu kaum yang ummi. Ummi di sini itu maksudnya adalah orang yang memang belum ada pengetahuan tentang kebenaran dinul Islam. Yang ummiyin juga yang goer ummiyin yang tidak, yang dia itu ada pengetahuan, yang ada pengetahuan saja berpikir ulang lagi. Apalagi yang ummiyin maksudnya. Umpamanya bapak-bapak di sini memahami tentang masalah kenabian. Ketika berdakwah di lingkungan UIN umpamanya ya Pak, tentu akan terjadi di situ perang pendapat atau perang disiplin ilmu, perang pendekatan ilmu begitu. Jadi ummiyin dan ghair ummiyin itu kembali juga kepada siapa sih penyampainya yang mau memberikan pencerahan begitu Pak. Rasulullah itu apa yang dimaksud dengan wa akharin minhum itu menurut Pak Dian? Yang dimaksud wa akharin minhum itu berita dari Allah yang disampaikan kepada segenap manusia yang ada di muka bumi bahwa kenabian kerasulan itu akan terjadi kembali di akhir zaman. Kenapa saya bisa menyimpulkan demikian? Wa akharina minhum itu kalimat berita yang ada kaitannya dengan ba'asa. Dan di sini waladzi ba'asa fil ummina rasulan, bukan ar-rasula. Kalau ar-rasula berarti hitobnya daya tujunya ke Muhammad bin Abdullah. Kalau rasulan berarti sifatnya umum.
Berarti akan ada rasul-rasul berikutnya setelah Rasulullah Muhammad begitu. Kemudian wa akharina minhum, dan dia juga Allah akan mengutus di akhir zaman ke kaum yang lainnya figur seorang rasul lagi yang mereka itu tidak bertemu dengan mereka. Maksudnya yang orang Quraisy memang tidak ketemu dengan Rasul hari ini begitu. Nah itu Pak barangkali. Saya menanggapi Pak hitam. Pak. Iya, terima kasih. Jadi gini, kalau versi non Ahmadi mungkin ya Pak ya, itu yang mendampingi umat sekarang ini pewaris nabinya. Itu yang disebut dengan ulama. Itu makanya saya tadi memberikan asumsi kasar bahwa Jemaat Ahmadi ini adalah sebuah tarekat. Itu ada kewalian kan di situ. Maka mungkin versi di luar Ahmadi bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu adalah seorang aulia, seorang pewaris nabi, seorang tadi zilun nabi itu. Ya Pak. Jadi itu mendampingi umat, bisa saja mendampingi umat. Kalau di kalangan lain ada yang disebutnya Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Ahmad Kabir Rifai, itu mendampingi umat. Ya, kalau dalam tarekat itu kan jelas ada nasab ke atas. Nah, dari siapa, seperti hadis. Nah, mungkin sama juga dengan perspektif Jemaat Ahmadiyah, itu ada halifah kesininya, itu yang mendampingi juga kan. Itu aja mungkin Pak. Apakah arti khataman nabiyyin itu sesungguhnya? Ya. Tadi kan Bapak pengen sebenarnya apa sih sehingga dapat kami bawa pulang, arti sesungguhnya itu apa? Ya sebenarnya tidak bisa juga dikatakan bahwa arti mutlaknya ini tidak, karena bahasa Arab tidak ada juga arti yang tunggal, pasti macam-macam. Tetapi dalam konteks ini, ya, kalau kita lihat dari sisi kamus, ya, bahasa Arab, arti sesungguhnya dari arti utama ya, saya nggak melihat arti sesungguhnya, tapi ada arti utama, ada arti turunan. Ada beberapa kamus yang ingin saya sampaikan, salah satunya dari Mufradat Imam Roghib. Sengaja tidak saya tampilkan karena memang di pemaparan pertama itu kan hanya general saja. Ya memang harapannya di sini kita akan membahas lebih dalam. Jadi di Mufradat Imam Roghib ini dijelaskan bahwa al-khatmu, ini saya terjemahkan, dan at-tabu'u itu digunakan dalam dua cara. Cara pertama yang merupakan masdarnya adalah bentuk infinitif dari kedua kata tersebut, yang maknanya adalah pencapan, segel ya, tapi bukan penyegelan rumah ya, pencapan sesuatu seperti cap atau ukiran. Ya, legitimasi pada stempel atau cincin, yaitu suatu hal berdampak atau mempengaruhi hal lain. Nah, makna yang kedua adalah kesan yang didapat dari stempel tersebut. Jadi ada kesannya, nah itu adalah arti dari al-khatam. Terkadang arti turunannya adalah berhenti dari sesuatu. Dan pengertian ini diberikan berdasarkan fakta bahwa bila buku dan suatu bab disegel atau dikhotam setelah ditulis, berarti tulisannya itu telah berakhir dan seseorang berhenti menulis. Artinya berhenti, selesai pada saat itu, tamat untuk membaca buku. Nah misalnya Allah telah mengunci hati mereka, khotamallahu ala qulubihim, dan menutup pendengaran dan hatinya. Nah, terkadang makna turunannya berdasarkan tindakan penyegelannya adalah untuk menimbulkan dampak penyegelan. Dan terkadang makna turunannya adalah untuk mengakhiri sesuatu. Jadi karena dia sudah tersegel itu, maka dia berakhir. Itu maksudnya makna turunannya. Jadi saya telah mencapai akhir pembacaan Al-Quran, ya. Jadi dikatakan bahwa khatamtul Quran, saya telah menghatamkan Al-Quran, telah mencapai akhir dari Al-Quran. Nah itu arti turunannya. Tetapi arti utamanya itu adalah cap, segel, pengesah. Maka kalau orang mengatakan, oh bagaimana Ahmadiyah mengartikan khatam sebagai cincin, ini bukan pengertian penafsiran dari Ahmadiyah, ini berdasarkan kamus. Cuma tinggal bagaimana penjelasan dari kata khotam. Bagaimana mungkin Rasulullah itu cincin seperti apa? Nah penjelasannya itu adalah sebagai pengesah, sebagai yang mengotentifikasi, memvalidasi bagaimana nabi-nabi terdahulu.
Nah ini juga ada beberapa, dalam Tajul Urus juga demikian. Nah di dalam Aqrabul Mawarid dia menutupnya taba'ahu atau membubuhkan stempel al-khatama di atasnya dan juga menyilang. Sebagaimana dikatakan dia menyegel buku itu dan menaruh di atasnya buku tersebut. Ada beberapa lagi di Lisanul Arab, kemudian di Len dan lain-lain, tapi tidak akan saya jelaskan semua. Tapi dari beberapa kamus bahasa Arab ini pada dasarnya menjelaskan arti utama dari khatam itu adalah mencap stempel atau cap stempel itu cap pengesah. Nah, kemudian arti turunannya itu bisa sebagai perhiasan, artinya Rasulullah sebagai perhiasan para nabi, kemudian yang terbaik. Nah, secara idiomatik di dalam bahasa Arab, kalau tadi di dalam bahasa Pak Nana ya majaz isti'arah itu adalah sebagai bentuk sesuatu hal yang terbaik. Khatamun Nabiin berarti yang terbaik dari antara para nabi, yang paling mulia. Ya, kalau Hazrat Ali disebutkan sebagai Khatamul Aulia, sebagai bukan berarti tidak ada wali setelah Hazrat Ali, tetap masih ada wali-wali, tetapi makna isti'arahnya itu adalah bagaimana Ali itu adalah sebagai wali yang sangat afdol, yang paling afdol, ya. Dan banyak lagi kata-kata yang serupa yang mengatakan dengan makna terbaik. Itu mungkin jawaban saya dari Pak Saiful. Tentang kata khatam plus jama, tapi nggak apa-apa karena ditanyakan lagi. Dulu yang bertanya itu Kang Yusef dari Ahlul Bait ya. Dia menanyakan khusus pada saya, minta pendapat Pak Eki katanya begitu. Nah sekarang saya coba tayang ulang arti khatam plus jama. Pak ini kata tadi di sana tulisan bahasa Arabnya kan, itu artinya khatamul makhlukot. Khatamul makhlukot itu merujuk pada manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, bukan makhluk terakhir. Kemudian khotamul muhajirin, orang yang berhijrah yang paling sempurna, dinisbahkan kepada Hazrat Abbas, paman Rasulullah SAW. Jadi ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, itu Hazrat Abbas ini kan orang yang paling salah satu berpengaruh di orang Quraisy, Pak. Nah beliau itu diminta supaya hijrah, ikut ke rombongan Nabi, ya. Tapi beliau masih menimbang-nimbang karena beliau pun adalah tokoh Quraisy, kan begitu. Tapi kemudian beliau hijrah belakangan, Rasulullah SAW sangat bergembira, sehingga dikatakan Hazrat Abbas itulah khotamul muhajirin, orang hijrah yang paling mulia karena sangat diperlukan pada saat Islam awal-awal itu demikian memerlukan pengaruh dari Hazrat Abbas, ya. Tapi orang berhijrah itu kan hari-hari, Pak. Sampai sekarang pun banyak dari Mekah ke Madinah. Kemudian khotamul mufassirin, penafsir. Itu dinisbahkan kepada Syekh Rashid Ridho. Dan para penafsir, Syekh Rashid Ridho bukan penafsir terakhir, Pak. Cuma pada zamannya saya nggak paham beliau menafsirkan apa, Pak ya, Syekh Rashid Ridho itu. Ya, yang paling terkenal tafsir apa? Kalau ingat loh. Ada satu tafsir yang beliau sangat dipuji pada zamannya sehingga disebut cuma khotamul mufassirin. Tafsir Al-Manar. Kalau Pak Ustadz Nana ya. Karena demikian dalam kajiannya dan itu sangat memenuhi kebutuhan pada zaman itu. Kan begitu. Kemudian juga khotamul aulia tadi disebut oleh Maulana Jusman. Ketika Hazrat Ali itu kan masih kecil. Beliau tidak boleh berperang oleh Nabi Muhammad karena apa? Untuk menjaga anak-anak dan kaum ibu. Hazrat Ali itu berkecil hati, aduh masa saya nggak boleh berperang nih, gitu kan? Dianggaplah enggak. Justru Rasulullah memujinya, dikatakan bahwa kamu adalah khotamul aulia, kamu adalah wali yang paling afdol, paling sempurna. Banyak wali-wali, ribuan, jutaan malah. Di Jawa juga ada banyak wali, kan begitu.
Kemudian juga khotamul syu'ara, khotamul muhaqqiqin ya. Kemudian kembali kepada khotamul nabiyin. Ya kan orang sudah paham kok, ini bukan terakhir Pak Saiful. Jadi khotamul nabiyin itu ya seperti itu. Kalau secara lugat tidak bisa diartikan dikunci. Dengan analogi tadi ya, khotamul muhajirin, khotamul awliya, khotamul muhaqqiqin, khotamul makhluqat begitu. Tapi kalau seandainya Bapak berpendapat lain, ya enggak apa-apa, bebas kok. Di sini tadi Bapak katakan mana yang benar. Ini kita kajian Pak, bukan benar salah. Tapi adalah argumentatif atau kurang argumentatif. Seperti saya katakan tadi, melihat di lubang air, oh hujan ini benar sih. Tapi ketika dilihat enggak, ini cerah. Kan bagaimana cara orang pandang? Tapi kajian di sini adalah menjelaskan kenapa diartikan A, apa alasannya. Kenapa diartikan B, kenapa alasannya. Bapak mau ngambil yang mana terserah. Mau dicampur pun terserah. Jadi kembali pada yang mendengarkan. Itu barangkali yang boleh saya sampaikan. Terakhir, tadi dikatakan berkali-kali oleh Dr. Dadang, ulama warisatul anbiya. Cuma ada 2 diksi Rasulullah SAW yang menyatakan ulama. Satu sebagai warisatul anbiya, pewaris para nabi. Kedua, ulama su'u, ulama buruk, seburuk-buruknya makhluk di kolong bumi. Apa itu ulama su'u? Yang dari mulutnya keluar fitnah-fitnah. Ini Rasulullah yang menyatakan Pak. Jadi tidak cukup hanya warisatul anbiya Pak. Ada juga ulama su'u harus bawa sampaikan juga itu. Ini sebagai introspeksi karena ini adalah peringatan dari Rasulullah SAW. Nah, seperti itu barangkali. Ini yang melengkapi aja. Mungkin saya mau tanyanya ke Pak Mubalik Pak. Jadi status atau gelar nabi adalah bagi seorang nabi Pak. Dan demikian pula dengan zilinya nabi atau bayangan nabi. Gelarnya pasti harus bayangan nabi juga gitu. Ya. Yang saya tanya kenapa Ahmadiyah mengangkat gelar bayangan nabi menjadi nabi sebenarnya Pak? Sehingga muncul narasi ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Yang seharusnya ada bayangan nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, apakah Nabi Zili itu ada sebelum Mirza Ghulam Ahmad lahir? Misalnya pada zaman tabi'in gitu loh Pak. Itu aja Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah konsep kenabian dalam Al-Quran ini saya bukan pertanyaan Pak pemantik Pak Eki, tapi hanya untuk sebagai pemberitahuan dan penegasan saja bahwa di Ahmadiyah itu pada tanggal 15 September tahun 2000, maaf kalau nggak salah saya itu 2008, waktu itu Bapak Amir Nas kita masih Pak almarhum Pak Abdul Basit, itu pernah menyampaikan dalam jumpa pers di Bait Al-Quran, Departemen Agama Kementerian Agama, itu menyampaikan 12 pokok keyakinan Ahmadiyah. Saya coba bacakan 3 poin saja supaya kita tidak salah. 1. Kami warga Jemaat Ahmadiyah sejak semula meyakini dan mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagaimana yang diajarkan oleh Yang Mulia Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yaitu wasyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kedua adalah sejak semula kami warga Jemaat Ahmadiyah meyakini bahwa Muhammad Rasulullah adalah khotamun nabiyyin. Khotamun nabiyyin itu nabi penutup. Jadi sudah kita tidak usah perdebatkan lagi. Ketiga adalah di antara keyakinan kami bahwa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang guru, seorang mursyid, seorang pembawa berita dan peringatan serta pengemban mubasyirat, pendiri dan pemimpin Jemaat Ahmadiyah yang bertugas memperkuat dakwah dan syiar Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Itu untuk melengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Haji Ruslan, bagaimana Nabi yang saat ini, kemudian untuk juga melengkapi tentang Nabi Zili, Burus dan umat itu. Jadi itu adalah, beliau ini adalah bayangan maupun juga cerminan maupun juga umat bagi Jemaat Ahmadiyah. Sementara ini Jemaat Ahmadiyah yang mengakui beliau ini. Itu saja Pak, terima kasih. Jazakumullah Pak Andri. Mungkin saya ulang pertanyaannya ya dari Kang Barli, takut salah. Jadi dijelaskan bahwa kalau tadi disebutkan Zili ya atau Nabi Buruzi itu kan sebagai sebutan. Mengapa tiba-tiba
kata tersebut artinya itu kan bukan makna sebenarnya. Kenapa tiba-tiba menjadi makna hakiki, nabi hakiki? Begitu? Takut salah. Di sini ini saya hanya ingin menyederhanakan bahwa kalau ditanya, biasanya kan kalau orang Ahmadiyah itu ditanya hitam putih apakah Mirza Ghulam Ahmad itu nabi atau bukan, ya memang ya di dalam buku Eggalati Izalah beliau dikatakan adalah nabi, ya. Kemudian adapun tadi Nabi Zili, kemudian Nabi Buruzi, ini saya menyederhanakan itu adalah penyebutan. Jangan sampai orang-orang menganggap bahwa status nabi itu kemudian akan membatalkan kenabian Rasulullah SAW. Balik lagi ke penjelasan jenis nabi tadi, ada nabi pembawa syariat dan tidak membawa syariat. Menurut Ahmadiyah yang tertutup itu adalah nabi yang membawa syariat dalam wujud Rasulullah SAW. Tetapi setelah itu ya akan dapat juga datang nabi yang tidak membawa syariat. Salah satunya ada Mirza Ghulam Ahmad. Nah, dalam buku Eggalati Izalah memang banyak orang yang meragukan satu sisi Nabi Zili, Nabi Buruzi, sehingga orang Ahmadi pun mengatakan ketika ditanya mereka mengelak, oh bukan nabi. Nah, ditegaskan oleh Mirza Ghulam Ahmad ya di dalam buku Eggalati Izalah halaman awal. Jadi kata beliau di dalam Barahin Ahmadiyah di 22 tahun yang lalu ya kata beliau muncul begitu banyak yang tidak sedikit, salah satunya wahyu yang mengatakan walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq dan seterusnya. Nah, hamba yang lemah ini secara jelas dipanggil sebagai rasul dan atau juga jariyallahu fi hulalil anbiya, rasul Allah dalam pakaian para nabi-nabi. Kemudian dunia me'ek nazir ayah, ini dalam bahasa Urdu, seorang nazir telah datang atau dunia me'ek nabi ayah, atau di dunia nabi telah datang. Nah, timbul pertanyaan, ya sama serupa dengan pertanyaan Kang Barli tadi, jika ada orang yang mempertanyakan bagaimana mungkin akan datang lagi nabi setelah Rasulullah sedangkan beliau adalah khatamun nabiyyin. Jawabannya sederhana, bahwa tidak ada lagi nabi yang baru ataupun yang lama yang dapat datang dengan cara yang kalian pikirkan tentang Nabi Isa akhir zaman nanti. Karena di dalam perspektif non-Ahmadi ada anggapan satu sisi Rasulullah SAW sebagai khatamun nabiyyin, sebagai penutup, tetapi masih ada lagi nabi yang tidak bisa ditutup, yaitu Nabi Isa yang akan datang di akhir zaman. Nah, menurut perspektif luar ya non-Ahmadi dikatakan bahwa yang akan turun itu benar-benar Nabi Isa. Ya, benar-benar Nabi Isa ya yang datang menjadi seorang nabi dan akan menerima wahyu selama 40 tahun nanti ketika datang di akhir zaman. Nah, tidak seperti itu karena menurut Mirza Ghulam Ahmad, menurut Ahmadiyah bahwa konsep seperti itu tidak bisa diterima. Mungkin agak panjang enggak apa-apa Pak ya. Jadi dulu ya tahun 2006 ada buku yang berjudul Hutaki. Memang ini saling berkaitan ya. Ada judulnya lumayan bombastis. Jangan ditunggu Nabi Isa bin Maryam sudah wafat. Itu kebetulan saya bikin skripsi dulu waktu di Jamiah, terbit tahun 2006. Dijelaskan di situ bahwa beliau menjelaskan intinya sesuai dengan judul bahwa Nabi Isa itu sudah wafat, tidak usah ditunggu. Atau tadi di dalam tafsir Al-Azhar disebutkan bahwa Rasulullah SAW adalah khatamun nabiyyin dan Nabi Isa sudah wafat juga di dalam tafsir Al-Azhar. Nah, di dalam umat Islam disebutkan ada dua yang mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu ya akan hadir di dunia dengan jasad kasar ya, seperti halnya dulu beliau masih hidup dan akan turun kembali ke dunia. Nah, hal ini kata Hutaki bertentangan dengan ayat Al-Qur'an.
bertentangan dengan ayat Al-Quran dan bertentangan dengan Khotamun Nabiyyin. Dari penelitiannya diketahui bahwa Nabi Isa itu sudah wafat berdasarkan kajian sejarah, kejadian dalil ya Al-Quran ataupun hadis bahwa Nabi Isa itu fix ya jelas sudah wafat sehingga tidak usah ditunggu. Nah jadi ada dua term. Pertama itu adalah Nabi Isa akan datang. Jadi kita menerima hadis. Tapi kalau kita menerima hadis akan bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran yang menatakan tentang kewafatan Nabi Isa. Tapi kalau kita menganggap bahwa Nabi Isa itu tidak akan hadir, otomatis kita konsekuensinya akan menafikan hadis-hadis tentang kedatangan Nabi Isa. Nah Ahmadiyah di satu sisi mengambil jalan tengah. Kalau diartikan secara letterlek maka akan kontradiktif terus. Maka ada jalan tengah yaitu dengan menjelaskan secara takwil, secara kiasan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu memang akan hadir setelah Rasulullah. Artinya setelah Nabi Muhammad akan ada lagi Nabi yaitu Nabi Isa. Tetapi Nabi Isa di dalam Al-Quran sudah wafat. Nah lantas maknanya apa kedatangan Nabi Isa itu? Maknanya itu adalah dalam arti kiasan. Dalam arti bagai majas ya. Majas persamaan yang dalam bahasa Arab atau di dalam berbagai bahasa biasa. Seorang karena sebuah persamaan, spirit yang sama memiliki kesamaan sehingga dia disebut dengan nama tersebut. Misalnya orang menyebut dasar Fir'aun, padahal dia bukan Fir'aun, tetapi karena sifatnya mirip Fir'aun. Atau Bilal, tukang azan, karena rajin azan. Nah itulah yang digambarkan oleh Ahmadiyah, titik temu di antara dua penafsiran yang kalau tadi saya di awal sebutkan antara NU dan Muhammadiyah. Nah ini juga menjadi hal yang banyak kontradiktif dan Ahmadiyah masuk ke jalan tengah. Ya memang ini agak panjang ya, memang harus ini. Tapi kira-kira ya seperti itu ya, mudah-mudahan dapat dimengerti atau nanti bisa diskusi lagi di belakangnya. Ya terkait dengan tadi sebagai pelengkap saja dari yang disampaikan oleh Pak Mubalik mengenai pertanyaan bahwa posisi Nabi dan Rasul sebagai mubasyirun wa nadiron. Jadi peristiwa pemberikan mubashir dan nadiron pasti sampai detik ini pasti terus berjalan. Terus yang kedua tadi kenapa tiba-tiba dari Nabi bayangan katanya pertanyaan itu siapa tuh? Tiba-tiba menjadi Nabi beneran gitu. Sebenarnya itu bahasa kiasan. Bahasa kiasan dari peristiwa yang mesti dipahami dari firman bahwa ketetapan seorang manusia pilihan Allah, ketetapan sebagai manusia yang diutus oleh Allah ke muka bumi dari riayatu zaman wal makom itu terus berjalan. Jadi otomatis ketika dia menyampaikan sebuah kebenaran dan dia mengatasnamakan dia itu adalah sebagai orang yang dipercaya oleh Allah, ya itulah yang disebut dengan utusan Allah. Barangkali itu Pak. Jazakumullah atas pertanyaan dan juga penjelasan disampaikan oleh narasumber. Memang tidak cukup dengan waktu yang terbatas. Kita juga harus banyak lagi membaca lagi dan berdiskusi lagi, ngobrol lah, tapi dengan hati yang bersih. Barangkali itu ya. Kurangnya kami mohon maaf kepada bapak-bapak ibu sekalian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.